perempuan, bagaimanapun status sosialnya, kejayaannya, popularitasnya, bahkan prestasinya, sesuatu yang ia dambakan adalah menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Nah, sahabat perempuan kita pagi hari ini tentunya juga ingin menjadi istri yang baik. Namun bagaimana jika situasinya tidak memungkinkan untuk itu karena kekerasan demi kekerasan yang diterima oleh suami bahkan oleh mertuanya sendiri. Kita panggil aja langsung sahabat perempuan kita, Ibu Sinta. Pagi Ibu Sinta. Terima kasih sudah datang di Curahan Hati Perempuan. Silakan yuk kita ketemu dengan Mbak Oki Setiana Dewi, ustazah kita, dan Mbak Roslina Ferauli, psikolog kita. Apa kabar? Terima kasih. Silakan duduk sama saya di sini, Bu. Iya. Baik, Ibu Sinta terima kasih ya sudah datang di Curahan Hati Perempuan. Iya, katanya mau cerita bahwa dari awal pernikahan ini mendapat kekerasan dari suami, dan tidak hanya itu, justru dari mertua juga. Iya. Awal nikah sama suami bagaimana? Awalnya sih ketemu di rumah ya, terus kita pacaran 4 tahun gak dapet restu dari ibu, dari suami saya. Dari keluarganya suami Iya, atau keluarga? dari keluarga suami gak dapet restu. Terus akhirnya suami saya bilang, mungkin kalau udah punya anak, kehidupan kita akan lebih baik. Akhirnya aku terbujuk buat ngelakuin hal yang di luar nikah. Sampai kita punya anak. Aku hamil, orang tuanya nggak tahu. Aku ngelahirin juga nggak tahu. Sampai udah ngelahirin 3 bulan, anakku udah umur 3 bulan, suamiku bilang, kamu ikut saya ke kampung. Siapa tahu nanti ibuku bakal setuju kalau udah ngelihat cucunya. Tapi ternyata saya ikut ke sana, dapat 2 bulan, saya pulang ke Jakarta, saya bikin surat kembali nikah, surat pindah. Di sana nggak diurus, cuma ditaruh aja di pejabat desa, tapi sampai sekarang nggak diurus. Waktu nikah, jadi waktu hamil di luar nikah ini belum nikah sampai sekarang atau bagaimana? Udah waktu aku hamil 5 bulan itu kita nikah. Hamil 5 bulan itu nikah, Iya. tapi orang tua dari suami tetap tidak tahu. Nggak tahu. Dari orang tua Bu Sinta tahu. Tahu. Orang tua saya tahu. Akhirnya kita nikah juga nggak di rumah saya, nggak di rumah dia juga. Kita nikah di Jawa Tengah, di Cirebon tepatnya. Gitu. Terus anak saya lahir itu kita nikah lagi di depan keluarga saya. Setelah anak saya lahir itu. Terus kemudian mulai ada Iya. kekerasan itu pada saat kapan? Waktu pacaran baik-baik saja? Baik-baik aja. 4 tahun Saya itu setia masih pacaran Iya. sama? Saya ngerasain KDRT itu setelah di Malang. Dapat 2 bulan saya di Malang. Malang tuh artinya pindah ke kampung Iya, pulang mertua ke kampung mertua. Saya pulang ke sana. Saya salah ngasih informasi waktu sama dia, terus dia ngomong sama temennya itu, kan posisinya waktu itu ada tamu. Dia ngomong, lihat kan baru diomongin dia udah kayak gitu, emang nggak bisa diandelin, dia ngomong gitu kan. Saya salah nyebutin waktu. Habis itu malamnya dia minta saya ngelayanin dia karena saya ngerasa masih kesel, saya masih marah sama dia karena dia ngejelekin saya depan orang. Saya menolak. Saya bilang saya lagi nggak kepingin. Saya bilang awalnya baik-baik, saya nolaknya. Sampai dia maksa-maksa, terus aku berontak, tanganku kena anakku nangis, terus dia langsung dorong aku ke tempat tidur, dicekek, ditendang. Habis itu anak aku diambil, dibawa keluar, dia balik lagi ke kamar, langsung nonjok aku, nampar aku sampai aku berdarah-darah, bibirku sampai pecah, sampai langsung gede gitu, bengkak. Ini pertama kali melakukan kekerasan sudah sedemikian hebatnya? Iya. Setelah itu aku kan ngerasa nggak mungkin aku dipukulin kayak gitu, aku diem aja. Akhirnya aku ngelawan pakai kata-kata, pakai omongan. Suami saya malah semakin marah. Terus saya menantang dia untuk lebih baik bunuh aku aja daripada aku disiksa kayak gini. Aku bilang gitu. Terus aku bertengkar di ruang tamu, posisinya aku di depan ibu mertua aku, terus suamiku di belakangnya.
tangan aku tuh dipegangin sama mertua aku, sampai suami aku dari belakang itu bisa mukul kepala aku dengan mudahnya. Di situ aku teriak, bukannya anaknya yang dimarahin, tapi aku yang dibilang, di sini tuh gak ada yang rame, di sini gak ada yang rame, dia bilang gitu. Akhirnya aku kesel, marah, ngedenger dia ngomong kayak gitu. Aku keluar rumah, dan saat aku keluar rumah itu dari mereka nggak ada yang berusaha mencegah. Mereka bilang biarin aja, biarin, bilang begitu. Karena aku nggak tahu jalan, posisinya aku juga baru di sana. Aku jalan, aku nggak ngerti mesti kemana. Akhirnya aku ketemu jalan yang menuju ke rumah adiknya ibu mertuaku. Aku di sana, terus ada tetanggaku yang lihat posisinya aku itu lagi keadaan seperti itu, yang darah di mana-mana. Terus tetanggaku itu ngomong sama ibu mertuaku, dia bilang, itu orang jauh Bu, kalau ibu nggak mau jemput dia, saya bisa laporin ibu ke polisi. Karena diancam seperti itu, dia nemuin saya, tapi cuma sekedar nganterin anak saya sama ngasih salin aja. Habis itu dia langsung pulang. Besokannya dia jemput aku, tapi aku di rumah malah dengar fitnah kalau aku berantem sama suami aku karena aku nyuri uang suamiku dari dompet. Dia bilang, aku gak pernah, aku bilang suamiku itu baik. Kalau aku minta uang, pasti dia ngasih. Buat apa aku nyuri uang suamiku, aku bilang gitu. Tapi aku terus-terusan dapat kayak gitu, dapat omongan yang kayak gitu. Dan kejadian itu gak cuma sekali, aku ngerasain diperlakukan kayak gitu, dipukulin itu sampai 3 kali. Sampai di hari yang baik, di hari-hari raya itu, aku masih ngerasain itu. Ada apa yang kejadian di hari raya? Di hari raya, setiap akhir tahun kan pasti suamiku nerima uang THR gitu. Di saat itu aku gak dikasih uang sama sekali sama dia untuk membeli baju anakku. Uangnya habis dikasih ke ibunya, ke adiknya, sama untuk judi ayam. Di situ aku marah, aku akuin aku emang marah. Aku marah sama dia, aku ngomel-ngomel sama dia, tapi dia nggak terima, terus aku dipukulin. Dan saat aku bilang, kamu itu udah kayak gini sama aku, kalau kamu nggak senang sama aku, kumpulin semua keluarga kamu, ngomong kalau kamu mau pisah sama aku. Terus dia bilang, buat apa ngumpulin keluarga aku kalau aku udah gak suka sama kamu, aku bisa buang kamu kayak sampah. Dia bilang gitu. Selama ini aku dianggap apa sama dia, aku gak ngerti. Dianggap aku sampah. Dia bilang, kalau aku udah gak suka sama kamu, aku bisa buang kamu kayak sampah. Dia bilang gitu. Sabar ya Bu Sinta ya. Kita coba dengarkan dulu Mbak Vera. Mbak Vera, biasanya kalau kita dengarkan orang-orang yang KDRT itu misalnya diam, gak berani melawan. Ini Bu Sinta mencoba untuk bisa melawan, baik pun dari kata-kata, tapi justru dari lingkungan terdekat tidak menolong, malah justru. Sebentar, ini pasangan sudah bekerja belum sih? Suami saya kerja. Suami kerja kan? Iya. Ibunya tergantung sama dia nggak? Ibunya juga punya Bekerja. pendapatan sendiri, anak punya pendapatan sendiri. Iya. Jadi suami Anda mandiri dong sebetulnya ya. Karena inkonsisten tadi Mbak Maudi, sedikit ada konsisten, nggak konsisten maksudnya begini. Tadi ibu menyatakan bahwa suaminya sebetulnya baik. Iya, kalau ada apa-apa Baik kasih. ya, jadi sebetulnya baik loh, jadi dalam pengertian masih bertanggung jawab. Namun di satu sisi emosinya kok meledak-ledak gitu loh. Bapaknya suami, riwayatnya gimana? Meledak-ledak nggak tipenya? Iya, kalau aku dengar dari orang-orang di sekitar sih, dulu ibu itu ngerasain. Ibunya juga disiksa sama Iya. bapaknya si suami. Makanya ibu itu sampai bilang, dulu aku itu lebih parah. Dia bilang, Oh, jadi kalau kamu diginiin itu aja nggak seberapa. Ibu lebih parah. Dia pikir kamu adalah korban berikutnya. Ini Iya. jadi lingkaran setan Mbak Maudi. Jadi begini deh, udah ketahuan dari mana bahwa pasangan Bu, sahabat perempuan dimanapun berada ya, diingat. Ketika suami menyatakan bahwa, calon suami nih menyatakan bahwa, ibu saya nggak setuju, orang tua saya nggak setuju, Anda akan bagaimana? Biasanya akan berusaha mencari tahu dulu apa yang membuat Anda tidak disetujui. Ya, ingat, ketika di awal udah nggak disetujuin, artinya ada sesuatu nih yang nggak disetujuin. Ketika kemudian anaknya menyatakan biar disetujuin kita bikin anak aja, itu bohong, itu manipulatif. Jangan dipercaya ya, itu manipulatif. Jangan pernah percaya aksi-aksi seperti itu. Karena kalau orang tuanya nggak setuju, kita cari tahu apa yang bikin orang tuanya nggak setuju. Misal perbedaan status sosial, beda nggak status sosial dan materi? Kelasnya nggak beda nggak? Iya, emang saya akuin dia lebih
lebih berada daripada Nah, keluarga artinya ada saya. sesuatu nih yang berbeda. Sehingga harus dibicarakan antara si anak dengan orang tuanya. Bukan kita dengan orang tuanya loh, anaknya dulu nih menembus tembok orang tuanya baru kemudian membawa kita. Baik. Kalau dia nggak mampu begitu, artinya ini udah salah satu ciri pertanda bahwa kalau dia punya mau harus selalu dapat. Besok pun dalam pernikahan akan seperti itu. Anda nggak mau memenuhi permintaan suami untuk hubungan badan, dia harus dapat karena dia terbiasa untuk seperti itu. Itu loh Mbak Maudi. Ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi apa sih yang menyebabkan hal-hal seperti ini, latar belakangnya bagaimana. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama sahabat perempuan kita Ibu Sinta yang dipaksa untuk melakukan hubungan di luar nikah agar mendapat anak supaya mendapat restu dari mertua. Dan ternyata ketika sudah lahir anaknya pindah ke kampung halaman mertua, justru sikap suami yang tadinya baik-baik saja bertanggung jawab dan sayang malah berubah menjadi tindakan kekerasan dan justru menjadi semakin ini ya brutal ya, tidak memberikan uang gitu ya. Kalau di kampung dia ngasih, cuma ya gitu, kalau habis ngasih uangnya habis dia langsung tanya kemana uangnya, kayak gitu. Sebelumnya nggak begitu. Sebelumnya nggak pernah. Iya. Terus ketika melakukan tindakan kekerasan tadi Bu Sinta pernah cerita pas lagi saya mau dipukulin sama suami, ibu mertua malah megangin tangan dan suami akhirnya melakukan tindakan kekerasan. Iya. Perlakuan ibu mertua itu seperti apa sih ke Ibu Sinta? Kelakuannya ya ketar kalau dia gak suka sama saya, soalnya dari awal juga tatapannya, cara bicaranya dia ke saya itu beda. Masalahnya saya udah sering ngedenger dari orang kalau dia tuh ngomong sama saya kayak gitu, tapi dia ngomong yang dia nggak mau nikahin saya sama suami saya karena nanti kalau cerai bakal lebih ngeluarin banyak uang, dia bilang gitu. Terus dia bilang akte buku nikah itu bisa dibikin sewaktu-waktu, kapan aja mau, dia bilang gitu. Dia juga nggak pernah ngargain usaha saya buat ngebaikin dia. Yang tadi kalau nggak salah sempat bilang bahwa gimana dulu saya juga dikerasin, bagaimana Iya. itu ceritanya? Iya, waktu saya dipukulin itu kan rame. Terus ada orang yang tanya, itu kenapa Bu? Terus dia bilang, biasa berantem, itu mah gak seberapa. Dulu saya sama bapaknya lebih parah, sampai gigiku patah-patah, dia bilang gitu. Jadi dia kayak kepengen aku ngerasain apa yang dia rasain. Jadi dulu ibu mertua juga mengalami kekerasan dari bapak mertua. Iya. Saat ini bapak mertuanya ada di rumah? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Baik. Sekarang statusnya gimana? Masih tinggal sama-sama sama ibu mertua di kampung atau? Udah pisah rumah tapi masih satu kampung. Cuma dia masih tetap ikut campur dalam urusan keluarga saya. Baik. Nah, Tapi suami mendukung nggak ya? Mendukung Anda atau mendukung ibunya ya? Mendukung ibunya, soalnya setiap kali aku minta buat dinikahin dia selalu bilang, "Oh, kamu sama ibuku aja nggak pernah akur," dia bilang gitu. Aku bilang, kurang apa sih aku sama ibumu? Kemarin waktu aku pulang terus dijemput, dia bilang, "Sekarang kamu minta maaf sama emak, kamu baik-baikin." Aku belum sempat minta maaf, baru datang dari Jakarta ke sana. Dengan tangannya mau minta maaf aja sama dia, langsung dilepas, dia pergi gitu aja tanpa ngomong apa-apa. Terus aku berusaha ngebaikin, berusaha ngalah. Tapi di saat aku minta lagi, saya ngomong sama mertua, sama suami, kalau saya pengen anak saya itu cepat punya akte, saya bisa cepat nikah. Malah dia ngomong yang orang kampung yang nggak punya akte aja bisa sekolah, dia bilang gitu. Dia malah tambah ngungkit-ngungkit masalah rumah yang saya tempatin. Demi Allah saya gak pernah minta apa-apa dari dia. Bu Sinta sekarang ini masih tinggal sama suami, sama anak? Enggak, sekarang Bu Sinta di mana? Di rumah orang tua saya di sini. Sama anak. Iya, sama Suami anak. di? Suami di sana. Kenapa berpisah? Saya gak tahan. Aku ngerasa gak dihargain di sana. Jangan kayak sama mertua, sama suami saya sendiri, saya ngerasa gak dihargain. Karena 2 tahun saya nunggu
jawabannya masih seperti itu aja, sama aja. Ibu kabur atau pergi baik-baik atau bagaimana? Awalnya suami saya yang nyuruh Nyuruh untuk pulang. Dia bilang setelah habis kejadian saya sama mertua saya itu ribut mulut di rumah. Dia bilang sekarang kamu rapiin bajumu, besok tak antar. Dia bilang gitu. suruh pulang ke Jakarta. Tapi Jadi dia suami nggak yang- nganterin sampai rumah orang tua, dia cuma nganterin sampai tempat kerjanya aja. Dari sana ke rumah orang tua saya pulang sendiri sama anak saya. Dan belum datang lagi sampai saat ini. Dia nggak pernah mau kalau disuruh datang. Baik, Mbak Oki mungkin bisa bantu. Ya, sebelumnya mohon maaf karena suara saya seperti ini. Baik, ini pembelajaran bagi kita semua. Banyak sekali terjadi di masyarakat kita menikah tanpa restu dari kedua orang tua yang dianggap sepele. Ntar kalau nikah juga orang tua pasti setuju kok. Nanti kalau punya anak pasti orang tua setuju kok. Jangan sekali-kali seperti itu. Ini pembelajaran buat orang tua dan pembelajaran untuk anaknya sendiri. Untuk orang tua, ketika ada anak yang ingin sekali menikah, ia sudah siap lahir batin, ia sudah punya pilihannya. Coba dikomunikasikan baik-baik, jangan dengan cara kasar dan keras. Kalau kasar keras nanti anak itu kabur, atau nikahnya kawin lari, atau tiba-tiba MBA dengan harapan disetujui. Nanti ibu juga sendiri, bapak juga sendiri yang tambah pusing lagi. Jadi bicarakan dari hati ke hati, ibu maunya begini loh, alasan ibu kamu nggak boleh nikah sama dia begini loh, supaya hati anak itu tersentuh. Anak itu kan lembut bu, jadi diomongin dengan lemah lembut, jadi jangan dengan kasar, khawatir dia kabur. Untuk anak-anak yang tidak direstui oleh orang tuanya untuk menikah, untuk laki-laki memang dia tidak butuh wali, tapi dia butuh restu dari orang tuanya. Untuk perempuan dia harus ada wali. Laki-laki harus membutuhkan restu dari kedua orang tuanya. Ingat bahwa menikah bukan menyatukan antara laki-laki dan perempuan, tapi menyatukan dua keluarga besar. Menikahkan dua keluarga besar. Dapatkan restu itu. Jangan menikah tanpa restu dari mereka. Khawatir kehidupan rumah tangga tidak berkah. Sementara kita butuh sekali doa dari kedua orang tua. Sebenarnya kalau saya mau nyimak dari tadi, sebenarnya sang suami, kalau menurut saya, kita punya pendapat yang berbeda-beda. Tadi saya ngeliat kayaknya suaminya sebenarnya masih sayang dan masih cinta. Hanya saja ada influence. Kan di Jakarta 4 tahun dia sangat baik sekali. Ketika pindah ke kampung, ketemu sama ibu, mendapatkan dampak dan mendapatkan pengaruh dari situ sehingga berbuat sangat kasar. Sekarang adalah waktu terbaik untuk Mbak, dikasih sama Allah waktu untuk berpisah dulu sementara. Untuk apa? Untuk berpikir kira-kira ini hubungannya mau arahnya kemana. Untuk ada waktu lebih banyak untuk lebih dekat sama Allah, untuk berpikir secara jernih, aku maunya melangkah yang seperti apa. Jadi alhamdulillah dipisahkan sementara agar tidak mendapatkan kekerasan fisik dan bisa bermuhasabah dulu, introspeksi, aku salahnya di mana sih? Apa sih yang buat ibu benci banget sama aku? Gitu. Ya, jadi bisa melangkah selanjutnya dengan lebih tenang. Mbak Vera singkat saja. Tadi ya, sebetulnya kita udah lihat suaminya cinta loh, tapi dia dalam konflik nih. Konfliknya apa? Dia lihat ibunya seumur hidupnya dia loh ya, ibunya disiksa oleh bapaknya, dia harus pro sama ibunya. Dia anak laki-laki yang harus lindungi ibunya, tapi dia juga sadar dia harus lindungi Anda. Itu sebab ini adalah ciri-ciri anak laki-laki yang terbiasa melihat kekerasan sih Mbak Maudi sebetulnya. Jadi ketika bertengkar dengan Anda sayang, dia terbiasa kasar. Jadi ketika dia menyuruh Anda pergi, belum tentu dia sungguh-sungguh memaksudkannya loh. Jangan buru-buru pergi. Saya nggak pernah setuju loh kalau Anda bertengkar di rumah, pergi gitu. Itu memang ucapan terkasar. Ingat, pertengkaran dalam rumah tangga selalu yang paling dahsyat konfliknya di antara semua hubungan. Jadi kembalilah pada suami. Ketika dia bilang pergi, bantu dia menenangkan dirinya, karena dia bahasa yang dia kenal cuma bahasa konflik, bahasa kemarahan dan agresif. Dia masih cinta Anda, tapi dia juga cinta ibunya. Cobalah menjalin komunikasi dengan ibunya dengan bantuan suami Anda. Tapi ingat, tiap dia gahar-gahar begitu, bantu dia menenangkan dirinya, peluk dari belakang, tenangkan dia, karena dia tidak terbiasa, karena bahasanya bahasa serangan Mbak Maudi. Ya, ini satu lagi contoh dari kekerasan di dalam rumah tangga yang efeknya sampai ke anak, bahkan sampai ke menantu dan ke cucunya. Ini semua turun-temurun. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa membuka mata kita ya. Dan kita masih akan mengundang sahabat perempuan kita yang kedua setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Tapi berat ke ibu ya, maksudnya. Perempuan ya. Tadi Mbak Vera sempat bilang, ibu-ibu kalau lagi berantem ya, bilang pergi, jangan langsung pergi, harusnya ditenangkan. Nih ibu kalau lagi berantem di rumah tangga, apa yang paling reaksinya gimana? Diam aja ibu. Yang paling mengerikan. Oh diam aja. Oh dijawab gimana bu? Dijawabnya gimana?
Ah, tadi lempar dompet Ini ada yang katanya. nangis katanya gitu. Iya, katanya gitu ya. Kalau ini mungkin pemirsa curahan hati perempuan yang di Twitter ya, biasanya banyak nih sahabat perempuan di Twitter, tolong ya dijawab pertengkaran yang paling hebat, paling bikin kesal gitu ya, soal apa? Terus gimana reaksinya ya? Kita tunggu di @chpttv ya, gimana rasanya dan gimana. Kalau ibu-ibu katanya mau diem aja, ada yang nangis, ada yang nyaut, ada yang nyuruh suaminya pergi tapi dompetnya diambil. Katanya gitu. Iya, sambil menunggu jawaban-jawaban dari Twitter sahabat-sahabat perempuan, kita ada satu lagi sahabat perempuan kita yang akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidupnya bersama keluarganya. Ya ini ada Mbak Dewi. Saya panggil ya, Mbak Dewi. Selamat pagi, terima kasih sudah datang di Curahan Hati Perempuan. Silakan bergabung sama Mbak Vera dan Mbak Oki. Halo Mbak Dewi, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Iya. Silakan Mbak Dewi di tengah. Baik. Mbak Dewi makasih ya udah datang ke Curahan Hati Perempuan. Katanya pengen cerita ya bahwa kisah perjalanan hidupnya cukup panjang ya. Tadinya dari keluarga yang mampu, baik-baik saja. Kemudian ketika ayah meninggal, kemudian akhirnya kesini ceritanya dan harus membuat Mbak Dewi bekerja terus-menerus untuk keluarga gitu ya. Boleh cerita dulu gimana supaya saya nggak salah gimana ceritanya? Iya, memang kalau untuk ayah saya sendiri sudah meninggal itu saya umur 5 tahun. Jadi memang dulu kita dalam keadaan yang karena berkecukupan. Ibu, sebenarnya saya itu sangat bangga dengan ibu saya gitu kan. Karena beliau itu orang yang sangat kuat. Dia bisa menghidupin 3 anaknya dan 10 adiknya gitu. Sampai dia bisa menyekolahkan adik-adiknya. Mungkin dari situlah saya belajar, walaupun ibu aja saya kecil. Saya selalu membantu ibu saya, karena ibu saya dulu bekas salon kan ya Mbak. Terus sampai setelah ayah meninggal, baru saya harus berjuang sama ibu. Karena setelah ayah meninggal itu kan sakit-sakitan. Jadi semua aset ibu pun harus terpaksa dijual untuk ibu mengejar nyawa papa lah ya. Terus setelah itu, ya banyak saya sama ibu, sama adik sama kakak kita berjuang bersama gitu. Cuman pas waktu saya umur 9 tahun, kita sempat punya papa tiri, dan memang papanya pun baik sekali. Saya pun sempat bersyukur sama Tuhan gitu, sudah dikirim papa seperti dia gitu kan. Dia merawat kami walaupun ibaratnya hitungannya kami anak yatim. Dia mencintai kami apa adanya, dia bekerja untuk kami, dan disitulah kami sedikit tertolong ya gitu. Saya pun sayang sekali sama beliau, tapi saya tidak tahu maksudnya takdir seperti apa gitu kan. Waktu SMA beliau meninggal karena sakit. Di situ saya sempat terpuruk karena kenapa sih kok seperti dipermainkan sama takdir gitu kan. Saat saya sudah merasa saya mempunyai papa, saya ada yang memberikan nafkah gitu kan, membantu ibu saya terutama, karena saya nggak mau ibu saya itu susah kerja sendiri. Ya udah, setelah itu ibu waktu papa meninggal pun ibu sedang di Taiwan karena ibu harus bekerja di sana untuk memenuhi kebutuhan kita, karena papa sebelum meninggal itu beliau sakit juga gitu. Tapi jadi butuh biaya. Butuh biaya, iya. Disitulah setelah 1 tahun papa meninggal, ibu pulang dari Taiwan, saya ke Semarang, saya ke Jakarta ikut Om. Disitulah saya bekerja pertama kali datang ke Jakarta itu saya bekerja sebagai SPG counter handphone gitu kan. Disitulah saya berpikir saya harus berusaha. Saya tidak ingin ibu saya susah bagaimanapun caranya. Di saat pertama saya datang Jakarta pun saya punya tekad saya harus bisa menaklukkan Jakarta. Saya bicara gitu. Saya tidak ingin ibu saya menderita. Tapi karena namanya ikut saudara ya, terus apalagi adik-adik ibu itu sekarang juga ekonominya lebih bagus dibanding kita gitu kan. Memang secara ekonomi kita paling nggak ada lah ya. Kita pun dibantu sama Om, saya pun tinggal masih sama Om. Tapi namanya saya juga nggak tahu kenapa jadi mereka berubah gitu loh. Mereka ngebantu pun kadang dengan omongan yang nggak enak gitu loh. Saya ibaratnya kalau untuk saya sendiri tidak apa-apa, silakan hina saya, silakan caci saya, tapi jangan ke ibu saya karena saya paling nggak bisa gitu. Sebentar, tadi kan bilang katanya ibu itu mampu merawat 3 anaknya dengan 10 adik-adiknya. Iya. Ini termasuk salah satunya. Iya, adik-adiknya inilah yang dulu waktu masih mampu bisa membantu. Iya. Kemudian sekarang cacian, makian dan hinaan yang diterima itu seperti apa maksudnya? Dulu kan memang kita, jadi selama saya tinggal di sini tuh saya juga kerja sambil kuliah ya Mbak, karena saya dulu sebelum almarhum Bapak tiri saya meninggal tuh beliau sempat pesen
malam sebelum beliau meninggal, papa titip ya, titip mama, titip adik, titip kakak, tapi nggak ada yang tahu karena memang malam itu papa nggak bisa apa-apa. Malam terakhir saya nggak tahu kenapa papa bisa bicara seperti itu. Terus saya bilang, ya saya pasti bisa bikin papa bangga, saya pasti bisa ngasih tempat yang layak untuk ibu, untuk keluarga kita, saya bilang gitu. Cuman waktu saya di Jakarta itu banyaklah dari keluarga gitu loh, sampai yang seperti yang kemarin seperti saya kerja, tahu-tahu ibu saya sakit 3 hari. Kenapa? Beliau nggak cerita kalau beliau itu habis dimaki-maki sama adiknya gitu loh. Terus saya sempat bilang, kenapa teman kok sakit? Saya bilang gitu kan, karena saya paling tidak suka kalau ibu saya dihina, silakan hina saya gitu kan. Memang ibaratnya 2-3 tahun ke belakang itu saya berada dalam satu keluarga, satu ekonomi yang benar-benar minus gitu loh. Kita pun juga pernah makan nasi putih aja, karena waktu itu kakak juga ada hutang sama bank harian gitu loh. Ibaratnya gaji saya pun hanya untuk menutupin utang kakak pun 1 minggu udah cukup, nggak sisa gitu. Jadi kita hanya makan nasi pun dikasih sama om. Jadi setiap bulan itu kita dikasih beras aja gitu. Tapi kan kita udah malu ya, soalnya kalau kita minta atau lauk atau apa, kita kadang ngasihnya pun dengan cacian gitu. Sedangkan kita butuh bantuan, tapi kalau memang nggak mau bantu jangan dicaci gitu loh. Ibu saya kan saya pengennya itu yang saya membuat bahagia. Anda nggak terima gitu Iya, ya. saya jadi nggak terima Ketika di situ. saudara-saudara memberi bantuan tapi tidak ikhlas gitu, Iya. penuh dengan cacian gitu ya, atau mungkin meremehkan atau Iya. seperti itu yang Sempat membuat. ada yang bilang keluarga kita selalu nyusahin gitu loh. Disitulah saya jadi termotivasi untuk saya akan buktikan kok kalau saya itu bisa gitu kan. Memang dari situlah saya memang kalau dari dulu saya cuma dibekali sama ibu sholat. Kita memang ibaratnya ibu cuma bilang jangan lupa sholat, zikir saya nggak pernah ditinggal gitu. Baik saya tidur, dalam keadaan naik motor pun, saya kerja pun, dalam keadaan saya nggak ada kesibukan, saya selalu zikir gitu. Dan situlah saya bertemu sama teman. Dan memang keadaan ekonomi saya benar-benar minus waktu itu, benar-benar minus. Kontrakan pun ibaratnya kita bingung, makan pun bingung. Teman bicara, kamu orang Islam kan? Bicara, iya saya Islam. Kenapa kamu nggak sedekah? Katanya gitu. Bagaimana saya sedekah? Kadang uang makan aja, uang gaji saya aja 1 minggu udah habis gitu loh. Oke, sekarang kalau saya kasih tantangan kamu berani nggak sedekah 300.000 dari uang hasil kerja kamu? Berapa uang hasil kerjanya waktu Waktu itu saya gaji cuma 2.400.000. Gitu kan, saya memang saya marketing kan, jadi saya mikir masih ada bonus gitu, tapi walaupun nggak besar. Disitulah saya coba untuk sedekah. Setiap bulan saya kasih ke ibu, tolong bagikan ke siapapun. Ibu selalu membagikan ke anak yatim dan janda-janda. Saya nggak mau tahu, yang penting tolong bagikan gitu. Memang setelah itu saya nggak tahu ya apakah memang benar, karena memang saya sering lihat yang dulu ada beberapa acara di TV soal The Power of Sedekah. Disitulah saya juga benar-benar merasakan rezeki itu datang dari manapun. Saya sampai sekarang pun seperti, ya Allah, saya hanya ngasih sedikit dari gaji saya, tapi segini besar yang saya terima. Apa gitu. misalnya yang Mbak Dewi rasakan apa? Saya bisa membelikan rumah buat ibu saya di Jakarta. Biasa. Terus saya bisa membelikan mobil untuk ibu Dari saya. mana itu rezeki-rezeki Iya, itu memang. datang? Saya kalau Bonus kantor kan? ada beberapa bonus kantor. Terus saya memang orangnya nggak pernah bisa diem ya Bu ya gitu. Kalau kerja saya punya side job, sama seperti waktu saya datang ke Jakarta pun saya kerja Senin sampai Jumat, saya kerja di kantor. Sabtu Minggu saya ada side job bikin desain atau apa Dan dapat lagi percetakan, itu dapat lagi order lancar, iya, uangnya banyak itu. seperti itu, sampai akhirnya bisa membelikan Iya. rumah untuk ibu dan ekonomi menjadi membaik. Menjadi membaik. Iya, kita tanya dulu sama Mbak Oki. Mbak Oki, ini benar ya, the power of sedekah tadi katanya Mbak Dewi? Ya, kita juga harus meluruskan tentang sodakoh atau sedekah ini. Ketika ada orang sedekah, memang janji Allah itu orang-orang yang bersedekah, Allah akan marahnya Allah itu akan terpadamkan dengan sedekah. Orang sakit itu bisa disembuhkan salah satunya dengan sedekah. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain, bahwa tidak ada ceritanya orang miskin karena sedekah, memang betul. Dan Allah akan melipat gandakan berkali-kali lipat, apalagi untuk dijalani Allah, itu betul sekali. Itu the power of sedekah, itu keajaiban dari sedekah. Ingat bahwa sedekah itu diberikan kalau hati kita ikhlas. Mau 300.000 kayak mau 1.000 rupiah, kayak yang penting ikhlas.
bukan dari banyaknya. Yang penting ikhlas, dan sedekah itu adalah kelebihan harta dari yang kita miliki. Jangan sampai kita nggak makan, nggak minum, anak istri nggak makan, nggak minum, kita kasih semuanya sedekah lah. Kita makan minumnya apa? Minta-minta sama orang, salah lagi, ya. Nah, saya ingin memberitahukan bahwa ada posisi orang-orang ketika mereka melakukan amal kebaikan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada 3 jenis orang. Pertama, jenis orang pedagang. Apa itu pedagang? Aku mau mengerjakan ibadah ini supaya aku dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta, jenis pedagang, minta imbalan. Ada jenis orang-orang yang beribadah kepada Allah, itu budak. Aku mau beribadah sama Allah karena aku takut diazab oleh Allah. Itu ibadahnya budak. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang paling utama adalah aku bersedekah, aku berbuat baik, aku beribadah karena aku mencintai Allah, lillah, karena Allah, ikhlas. Itulah yang terbaik. Dan mudah-mudahan tadi niatnya Mbak bukan karena orang mengatakan harus 300.000, berapapun silahkan. Sodakoh, ingat, sodakoh dan zakat berbeda. Niatnya untuk zakat 2,5%, ini untuk sodakoh. Baik, terima kasih Mbak Oki. Kita akan masih mendengarkan bagaimana cerita Mbak Dewi setelah ekonominya sudah menjadi baik. Akankah ibunya menjadi baik juga? Kita akan dengar kisahnya setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Itu kapan, Mbak? Sahabat perempuan kita, Mbak Dewi berjuang sedemikian rupa memberikan sodako dan akhirnya dikasih jalan untuk bisa mendapat rezeki yang mudah dan lancar hingga membawa ekonomi keluarga ke tingkat yang jauh lebih baik. Kemudian setelah ekonomi yang sudah lebih baik, bagaimana sikap Ibu dan Mbak Dewi? Kalau ibu sih, karena mungkin saya paling dekat dengan beliau dan saya yang paling itu care menurut dia, kan memang dari kecil ya. Saya paling sayang sekali, ibaratnya apapun saya bakal lakukan demi beliau gitu kan. Memang akhir-akhir ini sih beliau, saya nggak tahu kenapa dengan beliau gitu loh. Dia sering marah-marah sama saya gitu, sering marah berantem sama kakak sebenarnya. Cuma saya kan memberitahu gitu kan, janganlah marah-marah dengan umur yang segitu gitu kan. Nanti kalau tahu-tahu sakit, saya nggak mau beliau sakit gitu. Karena saya pengen habisin waktu saya pengen mewujudkan semua impian beliau gitu loh. Terus ada beberapa, maksudnya saya lihat juga ketakutan beliau itu kalau suatu saat saya menikah atau saya punya pasangan itu, sepertinya beliau itu takut kalau saya benar-benar akan melepas. Iya, akan pergi. Padahal enggak. Saya memang sudah mempersiapkan semuanya sebelum saya menikah. Saya sudah memberikan beliau rumah dengan mobil atau apapun, saya akan kasih ke beliau dan saya nggak akan pernah melepas sedikit pun. Ibaratnya saya punya suami pun rasa sayang saya nggak akan berkurang 1% pun gitu loh. Sudah pernah cerita sama Ibu bahwa Mbak Dewi nggak akan meninggalkan Ibu, semua dilakukan ini untuk Ibu. Sudah sih. Kalaupun Mbak Dewi menegur Ibu supaya jangan marah-marah, ini demi kesehatan Ibu sendiri. Iya, gitu. Karena saya punya banyak impian yang pengen saya lakukan ke Ibu gitu. Saya pengen berangkat mungkin umrah atau haji atau apa. Kalau dengan beliau sering marah-marah, saya takut dengan kesehatannya saja gitu. Bukannya saya terus melawan atau apa gitu. Saya cuma khawatir saja dengan kesehatannya, bukan lebih gitu. Harapannya Mbak Dewi untuk Mama apa? Untuk beliau lebih sabar gitu loh. Karena sekarang gini Mbak, saya udah di keluarga ibu saya itu saya udah dimusuhin. Jadi saya nggak tahu alasannya, sampai sekarang pun saya nggak tahu. Mungkin karena saya membela ibu. Saya paling nggak bisa, orang tuh menghina ibu saya itu paling saya nggak bisa. Mending silakan mau menghina saya, mau mukul saya, mau apa, silakan saya aja, jangan ibu saya. Jadi saya nggak suka gitu loh. Jadi akhirnya saya dijauhin dari keluarga besar ibu gitu loh. Terus habis itu teman saya pun sejak saya seperti ini, ada beberapa sahabat yang akhirnya memfitnah saya gitu loh, dengan bicara uang saya uang haram, uang apa, saya buka perusahaan pun dibilang uang haram dan banyak positif. Kalau sekarang terus ibu bersikap marah sama saya mau lari ke siapa? Ibarat saya kayak seperti nggak punya teman gitu loh. Mbak Vera ini capek loh, berjuang sendirian, menolong ibu semua tanpa pamrih. Tapi ketika sudah menolong ibu, ibu pun merasa sulit komunikasi dengan ibu ya. Perempuan tangguh tapi Mbak Maudi, hatinya bersih, mulia, tangguh. Ya, ciri anak yang waktu kecilnya keluarga mereka penuh dengan cinta kasih nih. Ya, sahabat perempuan, ibu-ibu terutama orang tua, kalau Anda keluarganya Anda besarkan dalam cinta, semua kakak adik bisa bekerja sama seperti ini dan anaknya hasilnya tangguh. Semua terpenuhi. I am, I can, I want-nya terpenuhi. I am lovable.
lovely, dicintai juga kebetulan. I can, saya bisa, saya mau, dan I want, saya mau, saya bisa, saya mau, semua tercapai, tapi satu. Saking cintanya dengan ibu, Anda all out, mati-matian, sebetulnya semua Anda serahkan pada ibu, hati-hati. Anda anak yang sudah beranjak dewasa, sudah 28 tahun, memberikan ibu rumah, mobil di usia 28 tahun gak mudah. Namun jangan terlalu all out karena Anda perlu memikirkan diri Anda sendiri. Ketika Anda terlalu all out baktinya pada orang tua menjadi dependent, tergantung pada Anda. Kasihan ibu Anda semakin tergantung pada Anda. Kasihan Anda juga karena Anda seolah pohon yang mau berdiri tapi ada yang nyangkutin gitu loh. Anda butuh berdiri, memiliki pasangan hidup. Sayang, tentang orang ngomong jelek, ngomong yang menjatuhkan, gosip, itu biasa. Makin tinggi pohonnya, makin banyak yang menggoyang-goyang Anda. Itu cuma indikasi. Ingat ya, bully secara verbal dalam bentuk rumor, gosip, itu cuma indikasi dari orang-orang yang iri kepada Anda. Jangan pernah terganggu karena sebetulnya mereka lah yang terganggu pada Anda. Demikian. Jadi, milikilah pasangan, ya. Ingat, bakti pada ibu boleh, tapi jangan berlebihan. Kasihan ibu Anda nanti jadi tergantung kepada Anda. Punya pasangan dong, biar punya teman curhat lagi. Insya Allah. Takut katanya mau punya pasangan, takut ibu marah. Karena nggak bisa tiap hari curhatan dengan perempuan Iya, loh. kita nggak bisa tiap hari di sini ya. Tapi paling tidak Mbak Dewi datang di sini untuk cerita. Nanti kita akan dengarkan ceritanya lagi Mbak Dewi. Setelah yang satu itu masih bersama kami ya dalam Curahan Hati Perempuan. Anda luar biasa. Saya datang terbuka loh. Ya, ini menarik sekali ya mendengar cerita dari Mbak Dewi bagaimana berjuang untuk ibunya gitu ya, membahagiakan ibunya. Tapi ternyata poin dari Mbak Vera, ada satu masa di mana kita juga harus memikirkan diri kita sendiri untuk kelangsungan ke depannya gitu ya. Ini ada pertanyaan juga Mbak Oki nih dari tweetnya dari Indah. Boleh nggak sih kita sedekah dibagikan untuk saudara sendiri gitu? Boleh nggak sedekah untuk saudara sendiri? Jawabannya malah harus dan diutamakan dibanding dengan orang lain. Kita ngeliat orang fakir di sana, tapi keluarga kita masih miskin, dahulukan dulu keluarga kita. Ini bukan masalah sedekah pada anak sama orang tua ya, karena itu kewajiban. Ini yang dimaksud dengan kerabat di sini adalah om, tante, sepupu, keponakan. Itu harus didahulukan. Kalau mereka fakir miskin, kita mendapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kalau ada orang miskin di sana, boleh, tapi dahulukan dulu kerabat kita yang terdekat. Oh Gitu. begitu. Jadi Jadi uang tadi, banyak, tadi harusnya ibunya memberikan saudara-saudara dan saudara-saudara yang membutuhkan juga seharusnya begitu dong ya. Zakat juga bisa, gitu, ke orang-orang terdekat dulu. Jadi kalau menolong saudara dalam kesusahan seharusnya jangan diremehkan, itu adalah memang suatu kewajiban Iya. kita begitu ya. Mbak Vera, untuk Bu Sinta. Bu Sinta, sudah ya, sudah tidak ada drama lagi di sini. Ya, segera berbaliklah pada pasangan Anda. Tiap dia emosional, Anda adalah penenangnya. Nanti untuk Mbak Dewi, satu hal deh. Punya pasangan, ingat setangguh apapun perempuan, dia butuh dekapan secara emosional dari pasangannya. Baik. Terima kasih Mbak Dewi, Bu Sinta, semoga cepat selesai dan beres. Mbak Oki terima kasih, Mbak Vera terima kasih, Ibu-ibu terima kasih sudah nonton. Besok datang lagi ya, kita nonton dalam Curahan Hati Perempuan. Kita pamit dulu dan sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.